Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Intan Veronica, NIM 140141931 dari Rombel I, PGSD, Universitas Negeri Semarang, Angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai bab 21, yaitu mengembangkan konsep analisis data. Ide besar. Statistika adalah bidang sendiri yang berbeda dengan matematika. Satu kunci perbedaan fokus pada variabilitas data dalam penalaran statistik. 2. Melakukan statistik melibatkan proses 4 langkah. Merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasi hasil. Ketiga, data dikumpulkan dan diatur untuk menjawab pertanyaan tentang populasi dari mana data tersebut berasal. Yang keempat, berbagai jenis grafik dan representasi data lainnya, menyediakan informasi yang berbeda tentang data dan populasi dari mana data diambil. Yang kelima, ukuran yang menggambarkan data dengan angka disebut statistik. Penggunaan grafik atau statistik tertentu dapat memediasi apa itu data, menceritakan tentang populasi. Yang keenam, grafik dan statistik dapat memberikan gambaran tentang bentuk data, termasuk seberapa besar atau seberapa berkelompoknya mereka. Apa artinya melakukan statistik? Melakukan statistik pada kenyataannya merupakan proses yang berbeda dari melakukan matematika, sebuah gagasan yang akhir-akhir ini menerima banyak hal perhatian dalam dokumen standar dan penelitian. Apa itu statistik atau apakah itu matematika? Statistik dan matematika adalah dua bidang yang berbeda. Namun, pernyataan statistik sering ditanya dalam penilaian dengan pertanyaan yang lebih bersifat matematika daripada statistik. Bentuk data. Ide konseptual besar dalam analisis data dapat disebut sebagai bentuk data. Misalnya, grafik batang dan grafik lingkaran. Masing-masing menunjukkan bagaimana klaster data di berbeda kategori. Grafik lingkaran lebih fokus pada kerabatan nilai pengelompokan, sedangkan grafik batang menambahkan dimensi kuantitas. Proses melakukan statistik, seperti halnya penambahan pembelajaran, melibatkan lebih dari sekedar prosedur untuk menggabungkan. Melakukan statistik lebih dari prosedur komputasi untuk menemukan mean atau proses pembentukan grafik lingkaran. Untuk melibatkan siswa secara bermakna dalam mempelajari dan melakukan statistik, mereka harus begitu terlibat dalam proses penuh, mulai dari mengajukan dan menentukan pertanyaan untuk menafsirkan hasil. Pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi dua jenis data utama, kategorik dan numerik. Data kategoris adalah informasi yang dapat dikumpulkan tentang hal-hal yang dapat dikelompokkan berdasarkan label seperti liburan favorit, warna mobil, dan lain sebagainya. Data numerik adalah menghitung benda atau ukuran dalam skala berkelanjutan. Ini termasuk suhu di kota Anda. Terus mahasiswa perlu memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi gagasan statistik seperti mean atau median, melibatkan penggunaan data numerik. Mengumpulkan data. Pengumpulan data juga harus mempertimbangkan variabilitas. Siswa muda dapat memahami survei. Dulu siswa kelas di acara TV favorit akan menghasilkan jawaban yang berbeda dari survei siswa kelas 5. Jawaban juga dapat bervariasi berdasarkan pada hari pertanyaan itu diajukan atau apakah tertentu acara baru ini dibahas. Untuk siswa yang lebih tua, pengumpulan data perencanaan meliputi mengumpulkan data dari lebih dari satu ruang kelas untuk mencari sampel yang lebih representatif atau bahkan menggunakan pengambilan sampel acak.
Konteks untuk angka yang sangat besar di dunia nyata sudah penuh dalam jumlah dalam ukuran sangat besar. Kami melihat referensi ke jumlah besar di media sepanjang waktu. Konteks untuk angka yang sangat kecil ini juga penting digunakan contoh nyata dari bilangan yang sangat kecil. Seperti halnya angka besar, menghubungkan angka yang sangat kecil ke titik acuan dapat membantu siswa membuat konsep betapa kecilnya angka-angka ini sebenarnya. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh dunia nyata berikut. Rambut manusia tumbuh dengan kecepatan 10 pangkat min 8 mil per jam. Yang kedua, sifut taman mencapai kecepatan sekitar 3 kali 10 pangkat min 2 mph. Analisis data, klasifikasi. Klasifikasi melibatkan pengambilan keputusan tentang bagaimana mengkategorikan hal, aktivitas dasar yang fundamental untuk data analisis, untuk merumuskan pertanyaan dan memutuskan bagaimana memiliki data yang telah dikumpulkan. Keputusan harus diambil dan dibuat tentang bagaimana hal-hal dapat dikategorikan. Grafik batang dan grafik perhitungan. Grafik batang dan grafik perhitungan adalah beberapa contoh pertama untuk melakukan pengelompokan dan menyajikan data. Awalnya, grafik batang harus dibuat sehingga setiap batang terdiri bagian yang dapat dihitung seperti kotak, objek penghitungan, atau gambar benda. Grafik lingkaran. Satu grafik didasarkan pada data kelas dan data lainnya di seluruh sekolah. Karena grafik lingkaran menampilkan rasio daripada kuantitas yang kecil, kumpulan data kelas dapat dibandingkan dengan kumpulan besar data yang tidak dapat dilakukan oleh grafik batang. Histogram. Histogram adalah salah satu bentuk grafik batang yang di dalamnya kategori adalah interval yang sama berurutan sepanjang skala numerik. Jumlah elemen data yang termasuk interval tertentu yang menentukan tinggi atau panjangnya setiap batang. Grafik garis. Grafik garis digunakan untuk mewakili dua yang terkait potongan data kontinu dan garis ditarik untuk menghubungkan poin. Misalnya, grafik garis mungkin digunakan untuk menunjukkan bagaimana panjang bayangan tiang bendera berubah dari 1 jam ke hari berikutnya. Plot sebar. Segala macam situasi nyata ada di mana kami tertarik dalam hubungan antara dua variabel atau dua numerik fenomena. Data yang melibatkan dua variabel dapat diplot atau disebar plot grafik-grafik titik-titik pada grid koordinat dengan setiap sumbu mewakili salah satu dari dua variabel. Setiap panjang angka dari dua kumpulan data jika diplot menghasilkan visual gambar data serta petunjuk tentang segala kemungkinan hubungan. Rata-rata. Istilah rata-rata cukup sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang mengacu pada rata-rata aritmatika yang tepat, seperti dalam curah hujan harian rata-rata. Terkadang itu digunakan dengan cukup longgar, seperti dalam dia memiliki tinggi rata-rata. Dalam situasi apapun, rata-rata adalah satu angka atau ukuran deskriptif dari kumpulan angka yang lebih besar. Interpretasi leveling. Misalkan angka-angka anggota keluarga untuk siswa di kelas Anda adalah 5. Salah satu cara untuk menafsirkan adalah dengan berpikir tentang mendistribusikan file seluruh koleksi ibu, ayah, saudara perempuan, dan saudara laki-laki masing-masing siswa sehingga masing-masing akan memiliki keluarga ukuran yang sama. Interpretasi titik keseimbangan. Ahli statistik memikirkan min sebagai titik pada garis bilangan tempat data berada kedua sisi poin seimbang. Untuk membantu memikirkan maksudnya, dengan cara ini akan berguna untuk memikirkan data ditempatkan pada plot garis. Variabilitas. Sementara untuk pusat adalah topik jangka panjang, ukuran variabilitas juga membutuhkan perhatian eksplisit dalam kurikulum. Siswa seringkali tidak memiliki kejelasan pemahaman tentang variabilitas karena menganalisis ukuran pusat mendominasi tahap analisis data. Plot kotak. Sebuah metode untuk menampilkan secara visual tidak hanya pusat atau median tetapi juga jangkauan dan penyebaran data.
Setiap plot kotak memiliki 3 fitur sebagai berikut. 1. Kotak yang berisi separuh tengah dari data, 1/4 ke kiri dan kanan, median. Akhir dari kotak berada di kuartil bawah, median bawah setengah dari data, dan kuartil atas, median dari bagian atas data. Yang kedua, garis di dalam kotak di median data. Yang ketiga, garis atau kadang-kadang dikenal sebagai kumis, memanjang dari ujung setiap kotak ke ekstrem bawah dan atas data ekstrim. Oleh karena itu, setiap baris mencakup keempat atas dan bawah data. Menafsirkan hasil. Interpretasi adalah langkah keempat dalam proses melakukan statistik. Seperti yang terlihat pada sampel item tes yang ditunjukkan sebelumnya, terkadang pertanyaan lebih fokus pada ide matematika daripada ide statistik. Selama interpretasi, siswa mungkin ingin memutar kembali dan membuat tampilan data yang berbeda untuk melihat data yang berbeda, atau mengumpulkan data dari populasi yang berbeda untuk melihat apakah hasilnya mewakili. Berikut ini adalah refleksi pada bab 21. Ada menulis untuk belajar, ada 6 poin sebagai berikut. Ada untuk diskusi dan eksplorasi, ada 2 poin sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.